Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada konten baru ya, namanya Sansino. Sana sini nongkrong. Nah, Sansino tuh sana sini nongkrong. Jadi apa ya, konten ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol biasa dengan narasumber. Ya udah, jadi karena ini konten baru, mungkin nanti kalau ada komen, kritik, saran dari teman-teman boleh tuh ditulis di kolom komen ya. Misalnya bintang tamu bahas ini dong, bahas ini, tulis tuh di bawah tuh situ. Oke, jadi hari ini karena saya juga nggak terlalu pinter ngomong ya, pemalu lah itu istilahnya. Ini saya ajak rekan saya ini, Mbah Ivan Ramadana, Mbah Pedia lah ya, udah pada tahu kan. Waduh, Gitu ya. Nah, tamu istimewa kali ini adalah Mas Mensa. Jadi beliau ini kebetulan senpai saya atau apa ya, kakak saya lah ya di Persada ya Mas ya. ya. Persada tuh persatuan alumni dari Jepang. Jadi beliau ini mungkin dari SMA ya Mas, dari SMA di Jepang, kuliah dan bekerja sampai sekarang. Nah, beliau ini juga ada YouTube-nya ya. Iya. YouTube dan selebgram juga loh ini. Oh iya. Jadi udah berapa? 40.000 lebih. Udah selebgram ini, udah endorse sih udah boleh. Ya. Jadi Instagram sama YouTube-nya Om Jack. Om Jack ya. Panggilannya Om Jack. Om Jack. Jack separuh apa? Ya Jack separoh. Pakai salah. Pakai H ya. Pakai Jack Sparrow. Jack separuh ya. Ya, jadi gini. Jadi yang kita mau obrolin ini sebenarnya kan ada keunikan dari Mas Mensa ini. Jadi beliau ini kan tinggal di Tokyo ya, tapi beliau ini punya mobil di sana. Dia punya mobil, dia mengendarai mobil. Nah itu kalau buat kita nih sesuatu yang unik ya, karena kan ya biasa kalau kita misalnya pelajar atau gimana di Tokyo kan biasa kita naik kereta lah ya. Jarang lah kita punya mobil gitu kan misalnya. Nah ini yang kita pengen tahu gitu, misalnya harga mobil berapa, susah enggak, dan katanya di sana tuh susah cari parkir ya kan, terus asuransi, pajak, terus bikin SIM juga katanya susah gitu. Masih ada inisial D-nya nih. Nah, ini juga itu penting juga tuh, karena juga ya? Mas Mensa tuh dulu infonya pernah punya ini. Oh ini, iya gas aja ya tadi. Iya. Nanti kita korek deh Om. Oke, jadi pertanyaan awal nih, Mbak Ivan dulu silahkan deh, apa Aduh, nih? kita harus tanya dulu dong. Asal usia Om Mensa nih. Ya. Kalau ada namanya pasti pinter nih Om. Kan Mensa. namanya aja, itu namanya aja. Apa yang apa sih? Klub orang ber-IQ tinggi. Iya benar. Oh, itu. Serius. Itu dari Ada. mana itu? Ada lah. Ada pengumpulannya, tapi gua sih Ya. bukan IQ-nya tinggi lah. Ada. Perasaan nih, jadi Om Mensa sendiri udah tinggal di Jepang tuh dari kapan ya Om? SMA lah, mulainya SMA. Dan sekolah di sekolahnya sekolah Indonesia. Karena kebetulan dulu orang tua lagi dinas di sana. Tapi setelah lulus meneruskan kuliah di sana. Itu SRIT itu ya berarti? Di SRIT ya, SRIT. Sekolah Republik Indonesia. Mohon maaf nih Om, berarti ini tahun berapa nih Om? Gua lulus tahun 81. Oh, oke. Lulus SMA lah. Lulus SMA. Ya, jadi lulus SMA, kebetulan juga bersama itu juga orang tua udah selesai dinas. Nah, gua nih terus di sana, kuliah di sana gitu. Karena nanggung lah gitu kan, cari pengalaman. Tadinya sih kuliah terus pengen pulang, tapi terus ya keterusan. Nasib nggak tahu gitu. Sorry, Berarti- kuliah Kuliah di Universitas di Jepang. Sempat dulu begitu lulus SMA sempat balik. Di sini 1,5 tahun. Trisakti. Sakti. Kampus saya. Waduh. Kampus gue. Terus ya gitulah, nggak betah pulang sana. Malah betah di Jepang ya Om? Betah di Jepang mempelajari hal yang sangat beda. Karena dulu waktu di Sakti belajar mesin gitu. Oh mesin. Oke. Jepang kampusnya apa, Mas? Apa? Kampusnya? Di sini? Enggak di sana. Itu namanya apa ya? Nihon Kogakuin. Jadi itu
Japan Engineering College ya kalau di Inggris. Berarti Tokyo berarti. Tokyo. Tetap belajar mesin juga atau beda? Enggak, belajar komputer. Oh, komputer engineeringnya Computer engineering. Jadi itulah yang sampai sekarang sampai kerja di situ berarti. di situ udah, selain itu udah nggak tahu ngapain dan gitu ya. Udah dari situlah kuliah di sana selesai. Tadinya mau setahun aja untuk cari pengalaman kerja di perusahaan Jepang. Tahunya dapat perusahaan yang itu trading company di Jepang yang masuk 5 besar lah gitu kan. Dan waktu itu orang asing, wah jarang-jarang ada orang asing gitu. Tawaran itu karena ada beberapa hal mereka menawarkan gitu. Ya ngapa juga nggak diambil gitu. Jadi masuk sana, bayanginnya dari 4.000 sekitar itu di head office itu ada 4.000-an lah pegawai. Orang asing hanya 3 gitu. Orang asing hanya 3. Zaman itu nggak jarang ada orang asing kerja. Indonesia semua? Enggak. Oh, Indonesia hanya Om aja nih. iya, aku sendiri. Padahal tuh gak ada rencana memang nggak ada rencana apa. Nggak ada rencana, hanya ingin mempelajari skill aja yang udah dipelajari gitu ya untuk setahun udah pindah gitu. Tapi keterusan gitu ya. Keenakan kali. Malah jadi salaryman dong. Ya salaryman. Dan ya memang sih di situ mau jadi memahami kerja orang Jepang itu kayak apa ya. Nggak selalu enak sih. Waduh, pressure-nya tinggi. Iya, pressure tinggi, Stress. gitu ya, stres gitu. Dan apalagi waktu itu tahun segituan tuh zaman-zamannya orang Jepang gila kerja gitu. Kalau Nah, sekarang yang dengar-dengar katanya kalau sana kan apa ya, close society kan. Iya, iya. Itu kalau ada orang asing itu Benar, di zaman itu tuh orang asing itu karena nggak ada, jadi mereka berteman dengan orang asing tuh agak canggung gitu. kacang ya, benar. Gitu. Sebenarnya bukan dia mau menghindar tapi canggung gitu. Nah, di situ aku mempelajari orang Jepang bergaul itu waktu kuliah. Jadi gue yang mendekati mendekati mereka gitu, masuk ke mereka gitu. Supaya setelah mereka tahu, oh ternyata orang asing ya nggak asing juga lah, malah orang ini baik kok, kita bisa nggak usah takut atau takutnya nggak bisa ngomong apa gitu kan. Yang ketiga waktu di perusahaan itu awalnya agak pressure juga, apalagi udah itu diremehin gitu. Iya. Kayak gitu kan. Tapi itu awal aja. Setelah mereka tahu, mereka respect. Kalau udah respect udah, jadi Jepang susahnya tuh mencari kepercayaan. Ya. Kalau udah percaya itu udah deh. Saling respect, percaya udah enak gitu. Itu susahnya di situ. Banyak orang asing yang terutama orang Eropa, orang Barat yang tidak bisa melewati stage itu. Berarti bahasa tuh jadi kendala nggak sih Om? Kan kayaknya orang Jepang ada reputasi biasanya nggak gitu seperti Inggris. Iya, itu bahasa itu kendala kalau kita nggak bisa bahasa Jepang. Makanya gua waktu masuk universitas itu sebelum masuk universitas sekolah bahasa dulu. Oh, jadi sebelum masuk universitas sekolah bahasa. Sekolah bahasa dulu. Lulusan SMA. Iya, tapi tetap aja. Karena SMA-nya SMA Indonesia tapi kan di Jepang, kan. Bahasanya kan. Jadi harus tahu basicnya dulu lah itu. Itu digambar di situ. Sampai akhirnya Om punya istri pun orang Jepang. Nah, istri orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Kalau tinggal di Jepang tuh ribet gak sih sebenarnya kayak kebiasaannya gitu. Nah, Jepang juga macam-macam. Kalau kita tinggal di kota besar kayak Tokyo, Osaka, cara hidupnya pun beda dengan yang di daerah gitu ya, daerah kota gitu. Jadi kalau gue sih sebagian hidup di Jepang itu di kota besar, di Tokyo gitu. Jadi Tokyo, ya nggak canggung lah gitu. Justru terlalu sibuk gitu. Kalau kita ke kampung itu benar-benar suasananya, siapa bilang namanya Jepang katanya sibuk. Kalau ke Jepang ke daerah tuh enak gitu. Kayak lihat sawah, lihat Terus orang kan lebih santai kan. Kalau orang Jepang wah nih. enggak, tapi enggak, petani tuh tetap aja kerja. Dan sesuai ini ya, waktu juga ya dia. Benar. Oh, berarti Jadi petani itu jam kerja pakai mobil truk kecil gitu kan. Jam libur
mobil mewah Crown. Oh, Jadi garasinya ada dua untuk rekreasi pakai Crown atau apa, ini pakai mobil truk untuk Iya, gitu. kayak Kayak car kecil, kayak pick-up gitu ya. Di Jepang itu petani itu adalah orang yang kaya. itu kan profesi yang disupport sama pemerintah kalau nggak salah, Iya, petani. iya, benar. Mungkin ada. Malah sekarang udah canggih, nyemprot untuk hama tuh pakai drone. Jadi pakai alat ya, berarti mereka memang ya petani pun juga maju ya, teknologi maju. Teknologi diterapkan di situ. Jadi kayak pengairan sawah tuh itu ada desa yang udah canggihnya dikontrol pakai ada sensor. Jadi si petani dari rumahnya aja, buka gate-nya, buka air mengalirnya. Sampai kayak gitu ya. Jadi dikontrol dari rumah, berarti bisa pantau juga sekarang. Iya. Gila. Kita mikirnya petani ya petani Iya, biasa gitu. kayak traktornya traktor dorong gitu. Sapi malah biasa. Oh, sapi. Kerbau. Tapi udah kok traktor dorong. Oh iya. Bisa dibeli di koperasi cicilan nanti. Kalau sekarang Mas tinggalnya di daerah mana? Di Tokyo-nya itu di Ikebukuro. Ikebukuro Iya. ya. Daerah rame lah Ya, itu. mungkin Mas Anton juga tahu lah daerah sana. Ada sushi yang enak, murah. Waduh. gitu. Betul. Jadi kapan kita cek Om? Ya, tergantung itu bisa Iya. bisa dibuka jalan ya kan. Kita datangin tempatnya Om Ensa ya Om. Menarik lah kalau untuk jalan-jalan sih gitu ya. Tapi kalau untuk tinggal dan kerja ya begitu Ya, begitulah. Ya semua begitu ya. Ya, semua Kamu di begitu. Indonesia. Oke. Ya, Liburan kalau sini enak. liburan kan enak, Iya. ke sushi, ke apa ya kan. Kalau yang tinggal di sana, onigiri gitu. Enggak, sebenarnya sih kalau di Tokyo kalau kita kuliah enak, terutama yang Enak. beasiswa ya. Iya. Sama ya piknik, Iya. ya jalan-jalan deh. Kalau kerja mah kayaknya stres kali Iya, kerja ternyata berat, soalnya kan Berat. udah banyak tuntutan nih kan. Kalau namanya pelajar kan, ya pelajar ya. Dan saya ingin etika di Jepang itu etika kerja gitu, harus cara bicara dengan Ada gitu. ada itu ada. Itu yang agak sulit bagi orang asing gitu. Sampai sekarang pun etika bicara itu, bahasa itu memang bahasa Jepang itu kayak bahasa Jawa. Ngomong antara sesama itu beda. dekat dengan yang atas sama yang di bawah terhadap orang di bawah beda. Iya. Ngomongnya juga ngumpuk-ngumpuk kan orang Jepang. Ya kayak Orang Jepang nggak langsung bilang enggak. Oh ya bagus gini. Tapi kayak gini. Itu udah kita harus bisa baca kode. Ini tapinya artinya yes or no gitu kan. di i8 namun Suka. suka. Begitu megang rasanya wah ini enak dipakai gitu. Kalau waktu itu aku nggak dinas keluar negeri lama, maksudnya keluar itu, jadi waktu itu pada saat punya itu tuh harus ke Amerika, ada proyek di Amerika dan itu setahun kalau nggak salah. Wah gimana kan? Jual. Wah sedihnya bukan main itu, wah mobil itu Itu beli baru berarti. beli baru. Lebih baru. Waktu itu harganya 1,3 juta yen dengan rate zaman dulu ya, bukan sekarang. Iya, 80-an ya. Jadi itu mobil baru, memang lagi baru keluar, langsung beli. Nah, aku tertariknya gini, ke showroom, buka kapnya, bukan lihat dalamnya, buka kapnya, mau lihat mesinnya kayak apa itu. 4AG ya. Ya, begitu lihat, wih, ini begitu lihat kapnya udah 80% gua mau beli ini gitu. Tinggal sesuaikan harga, interior nggak terlalu inilah. Ya pokoknya mesinnya nih. Mesinnya gitu. Nah waktu milih mobil AE86 berarti ya. Itu ada teman-teman juga yang pakai juga atau Nggak ada. Inspirasi dari mana? Kan gini, jadi di iklan TV itu. Oh, iklan TV-nya. Iklan TV kan Toyota gini. Terus pertama yang lihat di iklan tertarik dengan lampunya. Nah, Oh iya, buka gini. selektor tulisannya Ya, gimana? dan
Ini karena Toyota tuh kan ada level lagi ya di atas kayak Celica itu kan lain lagi levelnya gitu. Ini level yang ya menengah gitu tapi kayaknya ringan tapi tarik begitu lihat makanya begitu lihat engine-nya oh boleh nih. Iya. Waktu itu Mangga yang inisial D itu belum keluar? Belum ya? Belum ya? Di 90-an. Belum. Oh, oke. Karena sekarang kan banyak kan taunya warna putih kan. Iya. Oh dulu warnanya apa? Merah. Oh, merah hitam. Aku tuh pecinta mobil merah ya. Sebelumnya merah juga. Merah juga. Kalau ini Akai, merah hitam ya. Akai ya. Akai ya. Merah hitam berarti. Merah hitam. Dalamnya apa? Kalau merah itu? Itu apa ya merah hitam agak gelap gitu masalah orange apa gitu. Kursinya tuh kayak kursi mobil balap gitu. Iya, agak bucket gitu ya dalamnya. Belinya tuh ya kayak beli mobil pada umumnya, Meh. Datang ke dealer, Iya, ada SPK, gitu. lihat gitu. Nah, kalau sekarang beli mobil tuh apa sih? Di Jepang? Syaratnya ya jelas uang. Di sana ada Nggak bisa leasing ya? gitu ada nggak sih? Leasing ada. Oh, leasing ada. Harus cash. Leasing bisa leasing ada, terus yang cicilan berapa Ada itu, Ada. Gimana kan ada sebulan bayar 10.000 tapi kita beli mobil boleh gitu ada. Oh. Oke. Tapi syarat yang pokoknya adalah jadi waktu mau bayar kalau itu mau leasing atau apapun membayar pajak pertamanya kan pajak. Terus asuransi harus masuk. Ya. Asuransi di sana wajib ya? Wajib gitu. Oke. Karena asuransi ini bisa kalau nggak ada asuransi riskan sekali gitu kalau terjadi apa-apa untuk diri kita maupun orang misalnya kita tumbukan pun ya macam-macam. Jadi harus. Asuransi itu asuransi mobilnya atau asuransi orangnya? Mobilnya. Jadi macam-macam loh. Mobil ini ketabrak, mobil ini ditabrak, kedua-duanya itu skalanya ada tuh. Asuransi, pajak, terus parkiran. Parkiran. Tempat parkir, apa garasi atau apalah gitu. Kalau survei? Iya, diminta itu denah Rumah gitu, rumah apartemennya gitu. Karena dulu aku nggak punya garasi apartemen kan punya mobilnya. Jadi nyewa itu. Oh. Nah, jadi waktu nyewa mana denah ininya gitu. Terus kasih bukti ya kayak Bukti kita udah nyewa berapa? nyewanya gitu. Mahal nyewanya parkiran itu. Lumayan mahal gitu. Istilahnya dengan hidup sehari-hari biaya itu termasuk biaya yang mahal meskipun seberapa persen biaya rental rumah tapi lumayan. Karena di kota itu jadi problem ya, Meh. Kalau punya mobil di kota di Jepang. Iya. Kalau di desa kan kalau di desa kuasa. mungkin masuk aja pekarangan atau bikin nggak akan polisi juga nggak terlalu. Tapi kalau di kota gitu kelihatan mobil nggak parkir pada tempatnya itu bisa ditilang. Bahkan aku pernah. Ya dulu pengalaman itu ya. Iya. Di depan rumah parkir kan udah mau malam pulang parkir depan rumah kalau besok gak ketilang. Padahal rumah sendiri. Parkir depan rumah ditilang gitu. Jadi udah ngotot gitu ke polisi. Mobil itu masukin kandang kalau udah nggak dipakai bukan digeretakin di situ. Loh, sorry nih. Kalau yang plat kuning itu boleh parkir agak sembarangan gitu. Plat kuning itu kan yang kekar ya? Oke kar, ya, itu di bawah 1000 cc itu. Ya, 600 biasanya. Tetap harus punya karena mobil pribadi jatuhnya. Karena intinya apa? Jalanan itu adalah bukan daerah properti orang itu, jadi mobil nggak boleh parkir itu kecuali temporari apa gitu. Ya. Nah, dan itu pun nggak banyak kan harus bayar. Bahkan kalau zaman dulu kita susah cari parkir kan itu. Iya. Harus yang sekarang banyak parkir yang jam-jaman ya. Jadi tanah kosong dijadiin tempat parkir. Dan sekarang kan banyak parkir Jepang yang bisa tumpuk-tumpuk gitu kan. Udah mulai banyak lah di banyak kalau itu lah di kota-kota ya, di perkotaan itu banyak gitu. Kayak di film ya, muter-muter tuh kan. Ya kita bisa lihat lah kalau itu dia masuk itu diputar gini terus gimana lah bisa. Oh iya itu eksperimen pengalaman pertama seru tuh waktu masukin mobil ke dalam. Nah. Wah itu riuh lah kan gitu. Ntar dikasih tahu ya udah cukup gitu. Terus keluar tuh jatuh nggak sih? Itu kan muter gini kan, bawahnya kelihatan, atasnya kelihatan gitu. Jadi Mas kalau di sana itu kalau orang misalnya di Tokyo ya beli mobil itu
itu biasanya apa? Biasanya mereka orang kaya kah? Atau orang ngapain gitu mereka punya mobil? Kan naik kereta udah nyaman. Orang punya mobil itu Di Tokyo ya? di Tokyo nih, cerita Tokyo ya, Iya. itu pertama memang keperluan untuk rekreasi. Rekreasi, iya. Mungkin hari Sabtu Minggu libur kan, naik mobil keluar kota jalan-jalan, dengan keluarga, oke, dengan iya, apa. iya. Gitu. Kalau untuk sehari-hari ya naik kereta kalau di kota. Tetap naik kereta walaupun dia punya mobil. Iya, karena lebih efisien, benar. efisien. Karena kalau kita pakai mobil, parkirnya tadi mahal. Parkir misalnya ya di mall gitu, Ya. itu berapa parkir? Per jam itu hitungannya gimana? Per jam itu Tokyo ya, Tokyo ya. Kalau Tokyo itu bisa 500 yen. 500 ya, Berarti hampir itu 100 berapa? ribu ya. Kan 130. Ada. 50 ribuan, 55 gitu. Per jam loh itu. Hampir 100 ribu lah, 70-an itu ada per jam ya. Mahal juga ya. Kalau ngantor gitu ya habis ya. Iya. Kalau di perumahan, parkir jam-jam kita di perumahan, itu lucu tuh. Dari jam 11 malam sampai 5 pagi, udah fix lah segitu. Oh, ada jam fixnya. Nah, Oh, itu murah tuh, dari jam ini 500 yen misalnya. Gitu. Nggak pakai hitungan jam, habis itu pakai gitu. Karena perumahan. Bensin gimana tuh? Berapa di sana? Dan apa ininya? Jenis-jenisnya gitu? Bensin itu hanya ada, sebenarnya mirip ya, malah di sini lebih banyak yang biasa, premium lah istilahnya apa gitu, sama high octane. High octane tuh berapa oktannya kira-kira? 98. Kalau kita berapa? Iya, itu 98. Turbo itu 98. Tapi ada yang jual ini, yang namanya special octane, high octane 100 itu ada. Oh, ada ya? waduh, lebih ini lagi. Lebih tinggi ya? Maksudnya yang racing. Iya. Berapa tuh per liternya? Yang akhir-akhir ini nggak tahu berapa yang high octane ya, tapi kalau yang normal itu, nah ini tergantung, tiap hari berubah. Oh, Tiap hari berubah. Terus tiap perusahaan beda gitu. Dia apa aja sih? ESO Yang gede-gede. Esso, terus Pertamina belum ada sampai sekarang ya. tapi nah ada Google lah. yang besar tuh ada 3-4 lah itu. Ya, jadi mereka punya karena kan harga bensin itu nggak seperti di sini. Ada menentukan sendiri pasar gitu. Pasar atau sendiri? Pasar gitu. Jadi kalau kayak kemarin nih misalnya harga minyak dari asalnya naik juga mereka. Kalau sekarang berapa kira-kira? Jadi Sekarang tuh kalau nggak salah seliter itu 250 yen kalau nggak salah. Buat yang biasa. Biasa. 250 yen Dan seliter. Berarti kalau ngisi 10 liter, pokoknya gini, patokannya kita kalau makan McDonald itu set itu gopek lah ya, 500 yen ya, set yang biasa lah. Udah dapat minum, dapat kentang, dapat burger itu 500 yen. Berarti kalau itu setengahnya McDonald ya 1 liter ya. Berarti kalau di Jepang pom bensin itu dilayanin atau kita isi sendiri? Itu ada yang full dilayanin, ada yang sendiri gitu. Isi sendiri. Dan itu nggak ada beda harga, itu kayaknya nggak ada deh. Jadi harganya bisa sama, tapi dilayani di kacanya dibersihin gitu ya. Itu kalau yang agak besar ya, kalau yang kecil itu biasanya sendiri. Tergantung ukuran kalau yang gede Ya, bisa. ya. Dan kalau itu yang besar, itu layanannya tuh kaca lap, asbak tuh, cek ada nggak itu? Sampai asbak. Kalau ada asbak kotor, itu deh. Buangin Terus dashboard dan kasih lap, kalau mau sendiri lap sendiri boleh. Sampai gitu ya. Kenapa gue tahu ini? Gue pernah kerja jadi pom bensin. Oh sempet dong. Iya, waktu pelajar, waktu kuliah. Oh nyari-nyari. Iya kan, gue nggak ada duit, gimana ya gue kerja McDonald kayaknya nggak inilah gitu kan. Mau di pom bensin aja ya gue. Jadi nyobain berbagai macam mobil tuh sampai Rolls Royce pun pernah gue bawa. Berarti mobilnya dibawa juga? Mobilnya dibawa juga? Nggak, maksudnya gini loh. Pom bensin itu kan kadang-kadang orang itu tuh kita yang suruh parkirin atau kita kalau udah kadang-kadang ini dia isi ya penuh, dia mau kemana dulu gitu. Terus kita jadi parkirin mobilnya gitu enggak? Kan kalau saya mungkin tinggal ya udah terus ini klakson orang malah itu dulu pernah ada pelanggan ini bos banget, supirnya yang datang, mobilnya Rolls Royce.
Tuh udah sih anterin ya ke rumahnya gitu. Wah. Iya, nggak jauh dari itu suruh anterin gitu. Apa gue yang pakai gitu suruh anterin gitu. Terus mau suruh cek oli tuh buka kata yang mana yang padat mesin semua gitu. Mereka lebar ya, deg-degannya Deg-degan. jalan di Jepang. Tapi kita bisa bangga sama orang pegawai Jepang ya. Pas tuh datang apa VW. Dia mau buka kap depan, mesinnya di belakang. Iya, kalau ngerti di depan. Iya, itu mobil mesin belakang. Oh, jadi Masa orang Jepangnya nggak tahu? iya nggak tahu. Anak masih seangkatan masih muda lah. Iya, mungkin jarang kan. Jarang, ya. Mobil impor kan mahal ya. Iya. Dia mau buka kap depan, belakang mesinnya. Berarti kayak di film ya, gue initial D kan Iya. orangnya pergi aja apa di ya terima kasih dan Lo kan Takumi kan emang kerja jadi itu di pom bensin. Iya, pom bensin. Makanya aku tahu detail itu sampai karpet mobil pun itu kalau orang tolong bersihin gitu. Gila. Ada alatnya. Jadi apa? Alat sabun apa itu langsung tarik. Tapi orangnya berarti keluar dulu. Ya itu orang keluar dulu gitu. Kalau dia biasanya, tolong dalamnya ikut dibersihin misalnya. Dan itu nggak ada extra charge itu enggak. Itu nggak ada. Nggak ada. Tip nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau Jepang nggak ada Tip tip nggak ya? boleh, tip ya? Nggak boleh. Terus harian nggak boleh duduk, Berdiri terus ya Tegak, tegak gitu. Ya ampun. Capek lu. Ngalamin tuh kerja terus. Arbaito berarti. ya? Arbaito pom bensin. Arbaito. Teman-teman kerja nyuci piring di Part-time. iya, teman-teman nyuci piring kerja part time nyuci piring di restoran. Wah, pom bensin Pom nyuci bensin. mobil gitu kan. Coba dan baca-baca dicobain ya. Iya. Ya kalau suka mobil ya mending kerja di pom Ya, bensin. tapi capek juga gue berdiri terus tiap hari. Iya, Kotor terus dulu. musim dingin itu berat loh. Oh iya. Iya. Sedih. Wah, musim dingin terus pas lagi ada salju apa lagi? Pakai pasang rantai gitu loh. Wah, emang alatnya ada tuh lu pasang dulu Gitu. Berarti mereka benar full service banget ya, kayak pasangin rantai tolong dan nggak bayar lagi. Gila ya Jepang. Hospital. Sampai sekarang tuh masih ada seperti itu. masih. Buat yang gede yang full service gitu. Nanti nyoba lah kapan sana. Nah, mobilnya Kok nggak? mobil sopo? Mobilnya Sopo, nah itu. Iya, iya. Kalau butuh nyewa aja. Kalau punya mobil lu banyak ini tadi baru soal garasi itu, Iya. belum maintenance-nya. Mau musim Nah. dingin ganti oli. Musim dingin ganti oli. Mau ganti mau masuk musim dingin ganti oli tuh khusus. Oh iya, Musim dingin. biar nggak beku. Ya, kalau nggak beku kalau musim panas gitu kan Oh iya. rusak mesin atau gimana gitu. Jadi kalau jangan lupa itu selalu. Tapi kalau berotak rumah sana biasanya samaan aja kan, bengkelnya segala macem. Keramnya Sama ya Om? Sama. Nah, Ban mesti ganti juga. ban kalau Tokyo sih enggak. Itu nggak ada salju sih ya. Nggak ada terlalu. Kalau di Jepang berarti punya mobil pajaknya ini kan orang lebih mahal nggak Cong? Katanya kan makin tua makin mahal. Iya, yang makin tua pajaknya makin mahal. Jadi paling kalau orang mobil mungkin 5 tahun terus ganti kan? Iya. Sebaliknya, oke lah mahal, tapi saya nggak punya duit, tapi pengen punya mobil misalnya. Cari yang second. Saya dikasih second 200 ribuan juga ada. Tapi pajaknya lumayan Om. Ya lumayan lah, tapi lumayan nggak akan inilah gitu. Tapi nggak yang nyiksa banget ya? Nggak bisa, harus ya masih mending lah daripada beli Celica baru gitu kan. Gitu. Dan ini kan Cong, kalau di Jepang tuh mobil harus ada kirnya ya kasarnya Om ya? Oh iya, Kayak pemeriksaan. setiap setahun sekali itu ada kayak kir gitu ya, mulai sedan apapun. Jadi Apa tuh namanya? Apa? Nah, Shaken. Shaken. Itu akan dicek emisinya, roda, ban, knalpot, itu standar apa enggak gitu. Biasanya itu yang ngerjain di pom bensin yang punya servis itu. Oh. Ntar kita serahin bengkel juga bisa, tapi kalau pom bensin ada terima Shaken misalnya. Oh jadi mungkin pom bensin yang kayaknya ada pom bensin yang sekali ganti ban segala macam. Jadi terima Shaken misalnya, udah dia bilang saya mau ini Shaken mobil, udah diurusin kan. Itu tahunan. Tahunan. Berarti sama punya mobil aman terus ya? Anak Nah kalau Wih, kita iya. yang mobil anak-anak modifikasi gitu gimana tuh? copotin lah. Coba nih. Pelek gede. Aku dulu gitu, begitu mau Shaken ganti ban standar. Tuh. Bahkan dulu knalpot ganti yang standar lagi gitu. Oh sampai gitu. Iya, Shock breaker segala diganti lagi. Shock breaker ya, tapi shock breaker juga sebenarnya gitu.
Tapi habis lulus pasang lagi. Aku nggak ada pengalaman ya sama shock breaker gitu ya, waktu itu nggak sampai punya paling ban gitu ya. paling ban. Kaca film Harus dilepas tuh. kaca film dikletekin. Iya, Oh, nggak boleh gelap-gelap. Jadi habis disakeng tempel lagi boleh. Sama lagi gitu ya. Itu repot ya, itu repot ya kan. Lah kalau orang modifikasi mesin, Nah, modifikasi mesin itu nggak sebebas kayak di Amerika atau di sini, di koprak. Oh, itu bisa misalnya kita boring atau kita gantilah apalah gitu. Kecuali benar-benar kita ganti yang misalnya mesin, kalau Honda ganti Mugen engine, Mugen engine ya. mereka udah ada sertifikasinya. Gitu. Tapi kalau kita sendiri yang ini mungkin nggak akan takutnya. Berarti bengkel modifikasi, misalnya kita mau ganti turbo misalnya, itu ada yang udah sertifikasi. Gitu. Ada sertifikasinya, oh dia emang ini gitu. Pantesan ya banyak plug and play dari Nggak Jepang. boleh kita kan? coba pasang-pasang sendiri. Nggak boleh gitu. Tadi bilang nggak standar mana ininya gitu. Kalau Si Anom turbo nih. Ya kan, beliau kan eksperimen. Ya nanti kalau mau sakeng ganti dulu turbo kecilin aja. compotin dan Kalau enggak, kalau turbo pasti udah sertifikasi Iya, lah. sertifikasi. Profesor tuh. Iya benar. Tapi repot. Tapi itu keamanan kali ya. Iya, itu sebenarnya untuk keamanan, jaga keamanan, kebersihan ya, dari apa polusi. Gitu. Nah juga tadi ngontrol mobil kan udah pajak, dan mau pajak dibayar, tapi mobil harus sesuai juga kali ya. Jadi nggak ada yang karat-karatan. Tapi banyak karatan juga. Kalau mobil karatan tuh Enggak boleh. sih, enggak banyak karatan. Karatan nggak boleh dari saya. Nggak boleh, karatan tuh nggak boleh. Karatan parah ya nggak boleh. Tapi yang jelas di sana tuh nggak banyak yang karat gitu. Jarang sih, emang saya nggak pernah lihat. Jarang itu shock breaker ya, pengalaman ya. Hah? Aku naik mobil di sini 2 tahun, shock breaker tuh habis gitu kan. Karena jalan di sana nggak bisa habis, masih bagus gitu loh. Tapi mobilnya Mbak Ivan ada tuh yang Kijang itu udah shock breaker udah mati udah berapa tahun, jadi ya masih jalan aja. Mobil gue maksudnya. Oh, jangan gitu dong. Mobil saya juga. Oh iya. Ya jangan gitu. Jadi Nanti ditangkap Syaken. Gagal Syaken kita. Gagal ya. apalagi ada ini kan spare part KW itu apa? Ah. Ada di sana tuh. Di Jepang nggak ada ya, kayak bang. Refurbish ya. Maksudnya ke Central dulu nggak ada gitu, mau KW berapa mas? Iya, KW berapa? Aku bingung dulu pertama kali punya mobil sini. Oh, iya. Hah? Mana? Ya, original kan, ganti enggak Pak, ada gitu. Nah, kita ada juga ya, itu rekondisi Ya, bisa. Udah rusak dibenerin, bisa juga itu. Kreatif. Tapi memang kalau kayak apa Santon ini yang punya mobil ini memang cocok di Indonesia, bisa ngapa-ngapain kreatif. Banyak tuh mobil apa Corolla-nya bisa dikasih engine gitu. Kalau di sana udah macam-macam. Di sana kita piknik aja. Di sana piknik atau pungutin. Kalau bisa gitu. Kalau bisa pungutin. Di apa piknik ke tempat rongsokan mobil. Iya. Ah, itu dia. Susah masuk sininya. Ya nggak apa-apa, aku butuh emblem doang. Oh iya. Emblem Corona waktu. Kalau ada yang punya silakan. Dan Bawain apa? Besi tua gitu. tapi tadi Bensa mobilnya AE86. Nggak percaya nih kalau cuma dipakai jalan santai. Nggak percaya nih. Santainya aku kan lain gitu. Apalagi masih muda nih. Ya makin muda. Tapi nanti lu sudah nikah ngomong? Belum. Wah belum. Waduh, masih muda lajang. AE86 lajang. Aku tuh sukanya Dikebunin. AM86 itu apa? Jalan tuh kayak puncak tuh beli-beli. Waduh. Wah, masuk gitu enak. Ada itu. Wah, Dan ini masih beneran dong. masih baru-barunya itu ya. Itu gigit di tikungan tuh asik tuh. Oh, wah, ini Takumi asal Indonesia. Nah, itu judul video tuh. Takumi asal Indonesia. ada itunya nggak mas waktu itu misalnya komunitas gitu? Waktu itu belum ada komunitas Belum ada. itu. Sekarang justru jadi barang antik, ada komunitas Malah Malah banyak. banyak. Oke. Dan mungkin udah nggak berani dibawa ke gunung lagi kali. Nggak tahu dah itu. Dan harganya juga udah mahal. Iya, iya. Berlipat-lipat dari harga baru zaman dulu ya kan. Terus, berarti dulu dibawain ya, Meh? Yes. Oh iya itu, bawa gunung terus. Kalau itu pernah ketemu mobilan yang kayak gitu juga nggak? Atau itu Ya, pernah. Tapi dari mobil itu, kebanggaannya punya mobil itu adalah sebelum ada film apa? initially Bukan film Amerika apa? Fast and Fast and Furious. Furious yang ada
apa ya yang di perapatan Shibuya yang Tokyo Drift. Tokyo Drift ya. Sebelum Tokyo Drift ada, aku sudah ngedrift di situ tengah malam. Serius Om? Iya. Dulu masih sepi kali ya? Wah sepi dulu. Sekarang kan udah nggak mungkin bisa. Kan sepi jam 3 kan. Waduh. Padahal yang di Hollywood harus bikin bohongan. Itu kan nggak disuting di Jepang. Iya itu. Nah makanya gua beneran tuh di crossing gitu. Pakai AR86 lagi. Oh AR86. Warna merah hitam. Wah keren. Dan itu pernah hampir ngelincir apa di ini perapatan di Harajuku. Ya. Harajuku ya. Lagi salju. Gua pikir kayak nyetir di apa pasir lah gitu. Oh lah licinnya beda nih. Orang pada teriak, udah berkali muter gitu. Gitu juga. Untung nggak nabrak apa? Untung kan nabrak Itu malam. Siang kalau itu Siang. Ya, banyak orang dong. Banyak yang lihat. Enggak, kebetulan emang salju orang nggak banyak ya. Iya. Nah itu dulu aku sama temanku tuh salju turun bareng, yuk kita jalan gitu. Udah tengah malam udah tahu salju turun, kita jalan cari perkara gitu kan kita. Itu. Aduh, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Nanti udah ini lagi terinspirasi. Jangan ke Jepang, kita coba di sini. Jangan, sekarang resikonya tinggi ya, macam-macam nggak boleh. Ya udah kameranya udah baik kan Iya. sekarang. Iya. Udah nggak bisa lah. Dulu CCTV belum ada kali. Dulu terus terang, ini bisa panjang kalau ceritanya gitu. Bagaimana ketangkap radar gitu ada. Berarti bikin SIM, SIM berarti dari mana? Maksudnya apakah SIM Indonesia? Kalau diterima aku atau bikin apa? awalnya adalah SIM Indonesia. SIM Indonesia. Ya, Indonesia. waktu masih kuliah kan udah SIM Indonesia. Nah waktu kesana itu adalah satu-satunya SIM di dunia yang tidak perlu pakai tes. Itu SIM Jakarta. Malah gitu ya. Iya. Maksudnya dari semua negara? Iya seluruh hanya Jakarta. Begitu dia kasih lihat, oh Jakarta. Tunggu ya. Bukan disuruh tes tapi tunggu sini aja ya. Duduk suruh duduk. Udah tunggu suruh potret. Tunggu 2 hari. Wah jadi. Itu SIM Jakarta, SIM Solo gimana? Tes. Guys, berarti di Indonesia hanya dari Jakarta. Itu dulu. Tapi itu dulu ya. Sekarang kan malah Sekarang nggak boleh. Sekarang kebalik ya? Justru sekarang yang SIM hebat itu Amerika, SIM Pak. Amerika, SIM Australia. SIM Indonesia nggak bisa itu. Nggak bisa. Aduh, takut ngaber kali. Nggak tahu ya. Mungkin udah macet kan di sini kan. Udah susah. macet. Ya, lihat motor-motor sih takut kali. Nah kalau kita bikin SIM itu susah di sana mas. Pertama mahal karena harus sekolah. Ada sekolahnya itu ya. Itu gimana sih itu? Kayak kursus gitu lah ya. Kursus gitu menyetir apa tapi bisa kita harus nginep kayak ada kayak asramanya gitu malah. Kayak, Nah, itu bisa seminggu atau ada juga yang harus seminggu berapa kali gitu karena nanti udah lulus itu dapat kayak sertifikat bahwa memang udah sekolah ini baru ikut tes itu baru sekolah loh bukan ikut tes yang benar-benar ngambil SIM itu tes paper dan terus praktek. Itu buat semua orang, maksudnya ya bisa aja kan dia pembalap luar negeri gitu kan masuk sana SIM-nya nggak diakui dia bikin SIM harus semua dari awal. Dari awal. Gila. Atau bawa nih SIM. Sekarang lah contohnya SIM Indonesia nih kan sekarang harus tes ya tes paper dan tes praktek. Tes praktek itu nggak gampang. banyak yang nggak lulus juga. Oh lebih banyak. Lebih banyak. Oh. Ya biasalah kita nyetir di sini kan. Nggak orang-orang Jepang sendiri kalau Orang Jepang rata-rata. Rata-rata lulus. Mungkin karena mahal jadi mereka Ya nggak lulus. sayang ya. Banyak yang nggak lulus ini orang asing. Oh, karena Ya. kanjinya beda atau Enggak, prakteknya yang banyak nggak lulus itu. Masuk rumit ya. Oh, jadi baru mau keluar aja, kalau nggak lihat gini aja atau nggak ngecek gini aja, out. Langsung gitu. Takut gue lupa ngesen gitu kan. Udah minggir gitu. Start, gitu. Kalau udah lagi jalan kan ada tempat duduknya tuh, minggir gitu. Oh ya suruh minggir kita minggir. Saya suruh minggir tapi berhentinya di tempat yang emang harus boleh berhenti, Oh. jangan sembarangan berhenti gitu kan. Gitu kan. Jadi kalau kita bilang kan suruh berhenti, iya tapi kan berhenti di tempat yang emang harus berhenti. Kalau di sini nggak boleh tempat berhenti. Gitu. Terus tanda stop misalnya, kita belum pernah harus stop, baru jalan. Nggak boleh doyer gitu sambil lihat kiri kan, nggak boleh. Itu lu ya biasanya. Oh ya siapa kali?
Nggak boleh periksa kali. Oke. Tapi berarti Om nggak ini lagi ya? Nggak perlu tes lagi kan? Apa sempat tes lagi Om? Enggak tes. Oh nggak, karena lanjut dan dapat SIM berarti habis itu perpanjang ya, ada batasnya Om? Perpanjang apa maksudnya SIM Jepangnya kan Om dapat tuh. Dia perlu perpanjang. Perpanjang setiap 5 tahun. Oh, berarti anak-anak nggak perlu ikut tes. Pas ikut tes lumayan juga ya. Terus SIM-nya itu Mas, tadi ada warna-warna gitu ya, SIM itu apa tuh? Jadi kalau baru dapat SIM itu hijau. Oh. Ada label hijaunya. Nanti kalau sudah perpanjang setahun, 3 tahun waktu jadi biru. Nah terus nanti perpanjang berikutnya kalau tidak pernah kena tilang, nggak pernah kena denda apapun, itu jadi warna emas. Warna emas. Ini bagus ya, merupakan suatu privilege gitu. Jadi kalau kita misalnya mau nyewa mobil, asuransi mobil, karena tahu dia pengemudi yang baik. Oh, dia pengemudi yang baik, padahal gua nggak pernah nyetir aja gitu. Tapi yang penting emas ya. Iya kan, 5 tahun nggak nyetir emas gitu kan. Iya. Nah, kalau ini nih pernah tahu nih, kalau di mobil itu kan suka ada stiker di belakangnya. Ya. Jadi kalau orang baru lulus SIM, Benar. itu ada stiker apa Nah, gitu. itu ada yang stiker kayak segitiga gitu, Iya, kayak jadi panah, yang kayak gede. panah itu. Nah. Itu selama setahun harus pakai kalau misalnya setahun. Kalau baru nyetir. Nah, sekarang ada yang lain lagi, warnanya bintang, kayak bulatan begini. Itu artinya anda bahwa ini orang tua nyetir. Oh, Nah, iya. jadi ada berapa aja tuh stikernya? Dua. Hanya Oh, 2 jadi stiker. hanya 2. Bukannya udah ada yang baru terus ada yang udah jago gitu enggak? Oh, ada. Jadi yang baru aja, yang baru Nah. tuh ada yang kuning hijau gitu Iya, ya, itu, tanah. ya. Itu kalau nggak pakai itu bisa ada kebetulan ada razia ada apa. Itu kena. Oh, jadi kalau dilihat SIM kita baru terus di mobil nggak ada stiker, yang stiker yang itu kena. kena denda. Jadi kita nggak boleh bawa mobil orang lain. Itu kan bisa ditempel gitu aja. Oh. Bukan kayak apa sih? Stiker permanen itu Bukan. enggak? Oke, jadi itu yang kuning hijau itu, yang kayak panah itu untuk pemula lah. Pemula. Terus apa lagi? Orang tua. Manula tuh yang kayak bunga atau apa tuh ada. Iya, pernah lihat Oh, juga. kayak bunga itu manula. Manula. Jadi harus hati-hati lah itu orang tua gitu. Receptores ininya. Jadi Atau nggak mata bobot? Jadi dua itu doang ya. Manula tahu. Nggak tahu. Iya kan. Kan kalau nyetir pakai stiker manula aja. Emang terus lo Oh, ngebuat. ya. gitu. Nah makanya, tapi kok mesti keras si Jepang, jangan bikin-bikinan SIM juga ada ininya apa? Ini boleh menyetir otomatis apa semuanya itu ada. Orang ini hanya only otomatis misalnya. Oh, sampai begitu? Iya. Di SIM-nya? Iya. Isinya ya. Jadi kalau tiba-tiba dia otomatis dia nyetir manual, itu Bisa. udah melanggar. Dan melanggar bisa Oke, berakibat ya tadi denda, terus denda, iya. masuk ke SIM-nya apa misalnya ada data Ada, orang sering ada, melanggar nih. Ada. Oh ada, begitu polisi lihat tuh data kita lengkap. Waduh. Jadi ada Iya. kayak apa pengurangan Iya. gitu ya? Ya kalau kita sih orang Indonesia umumnya generasi kita gitu. Ya manual sih umum lah gitu kan. Oh, di SIM-nya itu kalau manual tuh tingkatnya lebih sulit Iya, daripada matic. karena waktu latihan itu kan sekolah itu di situ ditentuin mau sekolah ada manual pakai manual apa otomatis gitu. Oke. Di situ nanti dicantumin. Kelihatan di situ ya. Ya kayak tadi kan pernah cerita tuh kalau yang kita minum itu kan ada kadar alkohol itu nggak boleh juga nyetir. Nggak ya? boleh gitu. Itu keras itu. Keras itu begitu ada razia Hmm. suruh periksa bisa kadarnya gitu. Kalau wah ini kamu minum malah Walaupun kita nggak nabrak. walaupun nggak nabrak. Tapi Terutama malam suka ada razia malam. Malam kita habis minum, tapi masih bisa nyetir Nah, dan nggak nabrak. nggak nabrak tapi Tapi ada ada razia. razia. dites. Dites Kena itu. Nah, kena. pengemudi mabuk gitu ya. Denda atau SIM-nya dicabut. Tergantung. Kalau kadarnya kecil mungkin denda. Tapi kalau udah cabut. Oh, ada kadarnya berapa Iya. gitu ya berarti ya. Aku berapa kali kan mau tuh dicek, tapi aku nggak minum kan. Ah, iya. Waktu itu jadi Cuma memang razia malam. gua mau kerja engkol kok. Damai. Langsung bau ya. Jadi razia tuh juga ada kayak di sini lah ya. Ada, Razia ada. mobil diberhentiin semua Ada, gitu. terutama malam-malam, daerah-daerah tertentu
bukan ada razia itu. Kalau kita kabur nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Kalau kabur udah masuk kriminal kan. Oh iya. Kalau itu kabur itu kriminal. Dia udah bukan hanya melanggar, dia udah kriminal dan dia udah bisa masuk kategori kriminal, kabur dari dan itu pasti ketahuan lah. Iya, di Jepang kan kamera segala macem. Nah kalau yang ini agak melenceng ke Osaka ya, Mas, kan ada yang kanjo tuh yang balap-balapan. Iya. Nggak tahu zaman sekarang masih ada apa nggak tuh jam balapan di tol itu? Itu gimana tuh? Masih ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Udah habis sih. Itu bukan di Osaka aja, di Tokyo juga ada. Oh. Bahkan dulu sampai ada game, ini cerita game tuh, Iya. mau memakai jalur itu. Nggak lama game itu nggak boleh beredar. Oh, karena takut Banyak orang yang mencoba itu track itu gitu. Terinspirasi dari game itu jadi Iya, nyoba iya. gitu. kayak wangan ya. Banget gitu juga ya. Wangan tadi gitu, maksudnya dari asli kan. Gua nyoba itu kan lalu begitu nyoba game itu pernah nyoba ya. Wah ini kayak asli banget, padahal emang gua sering lewat gitu kan. Oh. Wah ini bener nih asli banget gitu. Direplikain gitu ya. Nah, Enggak sih dulu ada bikin game Tol Jagorawi. Itu lurus dong. lurus aja dong. Ya kan pol gitu kan. Lo kalau yang di Osaka itu kan kanjo itu makanya mereka pakai topeng itu kan untuk menghindari kamera Iya, itu iya. kali ya. Kalau platformer mungkin mereka tutup. Heeh. Nah, mukanya ini kan kelihatan ya dia pakai topeng gitu ya. Kalau di Tokyo apa ada gitu juga? Kayaknya udah susah kali. Udah susah. Tapi itu ada kelemahan itu, yang kamera itu. Kalau kita lebih cepat dari 200 kilo, kabur pas gambarnya. Oh. Waduh. Jadi jangan ngebut atau ngebut lebih dari itu. Oh, iya. Pilih aja itu. Wah, Tapi mobil lo nggak bisa dong, mobil lo Wah, cuma bisa. 120 udah begini mobilnya. Bodi udah terbang. dulu mobilku tuh ada ini ya, radar detektornya. Oh, bisa jadi- buat tol. Jadi Ingat 200 meter sebelum radar, tweet. Pelan. Habis lagi, wow, ngejar lagi. Tapi kalau kamera kan nggak bisa. Ada radar juga. Kalau di kamera kan Enggak ada kena itu. Nggak tahu kenapa itu kata bosnya ada kamera. Dia bukan hanya radar, berbagai macam jenis sensor dia. oh Gitu. bisa. Bahkan mungkin polisi yang kadang polisi gak ada yang pakai. Oh, Itu juga bisa kebaca Curiga kan. gitu ya. Aku udah berapa kali pernah kena dulu ya. Dulu. Statute of limitation udah lewat ya. Nah, kalau yang pengen tahu juga nih, kita nyetir di Indonesia. Mas kan nyetir di Indonesia ya, sama nyetir di Jepang itu apa sih yang kelihatan peraturannya beda? Sebenarnya nyetir dari Indonesia ke Jepang sebaliknya nggak terlalu banyak masalah karena sama-sama apa sih, Setir kanan ya? setir kanan. Oke. Ya, jadi tapi mungkin yang bagi orang Jepang atau orang misalnya nggak pernah nyetir di Jakarta itu mungkin ribet karena kita belum kalau kita lagi macet. Waduh. Wah. Pepetnya kan begini banget gitu kan. Wah, tuh kan. Itu mungkin mereka nggak biasa. Terus parkir. Orang Jepang dulu zaman kuliah, temanku tuh aku dibilang jago parkir paralel. Oh, Padahal biasa aja gitu kan. ya kalau Trisakti harus jago paralel. Paralel tuh dorong-dorong. Sekarang ya, aku sekarang mau nggak tahu. Kalau dulu kan ya kalau nggak bisa parkir nggak bisa. Iya. Parkir sembarangan di fakultas lain bisa dipelototin. Harus Apa lu orang mesin? Barang mesin apa lo? Kalau tanda-tanda lampu merah sama persis. Nah, sama. Tapi yang saya lihat gini nih, kalau kita naik di Jepang ya, itu kalau lampu hijau itu mereka kenceng gitu kali. Mungkin karena pede kali ya. Iya, Kalau di sini iya. kan kita lampu hijau pun kalau kenceng kan juga mesti Nah. jangan-jangan ada nyelonong Nah, gitu itu ya. kewaspadaan itu nggak ada sana. Oh. Kalau kita di sini nyetir biar kita bener masih ada Masih waspada. kesempatan di waspada. Udah bener masih bisa ditubruk gitu. Benar. Kalau di sana orang mikir udah Udah, hijau nih yo. Oh. Nggak mungkin ada yang nyelonong lah kira-kira gitu ya. Ya kalaupun nanti ada nyelonong yo parah. Parah, apa lah resikonya gitu. Jadi kewaspadaan orang Indonesia di Indonesia tuh lebih inilah
tinggi. Ya karena kondisinya begitu kali di sini ya. Dan mungkin nggak sih, kalau kan semua punya asuransi ya, berarti kalau ada kecelakaan tinggal tukeran ini. Iya. Kalau di sini kan banyak yang punya asuransi, ribut dulu. Nah ya kan ini Om, kalau di Jepang kan banyak acara-acara pameran mobil. Pernah nggak Om kesana Om? Nah, kalau Tokyo Motor Show itu kan 2 tahun sekali ya, itu jadi hampir dibilang selalu kesana. Terus? Karena ya gue suka mobil kan, jadi terutama kalau zaman dulu itu kok mobil konsep juga engine baru gimana gitu ya, itu cukup menarik gitu. Tapi belakangan ini kurang menarik gitu, karena temanya tuh banyak soal efisiensi ya. Mobil hidrogen, mobil listrik, green. green lah gitu ya. Jadi bagi aku pribadi, seorang yang mobilnya bau bensin gitu kayaknya nggak ini gitu kan, rasanya kurang greget ya gitu. Apalagi Om udah lihat pameran dari 89 Iya, masa-masa iya. kejayaan mobil Iya, Jepang. jadi gitu. mobil tuh benar-benar lihat, wah engine baru, dalamnya kayak gini, wah itu kalau sekarang kan konsepnya green, gitu ya. Memang ini perubahan lah ya Dari I86 di gunung ya. orang-orang Sekarang udah bisa ya. 86 baru di gunung. Belum tentu bisa. jadi teringat tuh cerita gitu di Gunung Wah, bener teman-teman di daerah ini Hakone lah gitu. Hakone. Waduh, Wah itu enak itu. Hakone tuh Mantap tuh. Tapi untuk naik ke situ Hakone ini arah ke Aokigahara tuh yang orang heboh Yang tuh, kuburan, apa, yang orang hutan banyak bunuh diri. iya, iya. Untuk sana tuh banyak tikungan. Itu enak. Mau sekarang udah nggak bisa kalau karena kan katanya sekarang dikasih polisi tidur, dikasih Sama terakhir kapan nonton sana? Enggak sih. Oh, masih enggak ya? bisa. Masih sama. Itu kan mau ke Gunung Fuji itu Iya. ya. Gitu ya. Memang ngerinya sih ini motor. Oh iya. Kalau tikungan tuh motor kadang-kadang ya gitulah. Meskipun jalannya kecil. Ya. 2 jalur aja gitu. Ya, gunung gitu. Tapi kalau kita suka nyetir, have fun. Aku suka nyetir, jadi biar umur gini Tokyo Kumamoto 1000 kilo Jauh. nyetir sendiri. Oh. Ya capek ya di ini aja servis area gitu, apa terusin aja. Tapi seneng nyetir sampai sana gitu. Dulu ada keperluan padahal itu. Kamu nggak lewat tolnya gitu. Nggak lewat tol, Oh. tol. Di sana berarti ada tol ya? Ini kita yang bodoh kan jarang lihat lah kalau tol Jepang gitu ya. Yang di luar antar daerah gitu. Bagus sih tolnya. Tapi dia bisa lewat pinggir juga ya. Bisa, maksudnya. Jadi bisa. kita bisa tol, bisa lewat kota-kota kecilnya kalau mau. Bisa aja santai lah, kayak ini Pantura nih. Iya. Ya, Misalnya kita mau ke Osaka tapi nggak mau lewat tol bisa aja. Biasa senang yang mampir-mampir. Nah, Ya, lewatin mampir. Itu enak sebenarnya loh. Jadi kapan Antonovianto TV ke sana? Nunggu dibuka. Baru dibuka. Kalau visanya dibuka ya insya Allah lah kita. Semua diajak. Ya tergantung apa waktu ya. Oh waktu. Tapi ya rasa-rasa channel ini sudah, ya waktunya sudah. Amin. Ya. Pas kalau kayak di Tokyo gitu nyetir macet gitu ada gak sih? Macet ada. Ada macet. Macet ada. Parah gak Cok? Katanya. Tapi Enggak juga. nggak kayak di sini macet yang udah macet tuh yang 2 jalur jadi 3 jalur nggak ada. Sekarang macet teratur gitu ya? Kayak Macet orang- teratur dan jarak itu 5 meter, gitu. Jadi nggak macet begini gitu. Pelan santai. Gitu. Tapi ada tetap ya. Mas. ada macet tuh ada. malah dikenal ya kayaknya kalau Tokyo itu kan kalau jam pulang kerja jam itu terkenal macetnya. Justru kalau liburan tuh Kamu liburan? sehabis liburan atau mau liburan itu kelihatan jalan tol tuh macetnya arah keluar Tokyo sama arah balik Tokyo itu tergantung pas mau pulang. Cuman emang kalau di Tokyo emang ya lebih banyaknya sih orang naik itu ya kereta. Kereta Jadi karena kecuali bos kali ya. iya. Nah dulu pernah pemerintahan zaman lama jadi tiap weekend tol luar kota jauh dekat 1.000 ya. Oh. Jadi aku dulu waktu itu hari Jumat sore itu, Jumat malam nunggu tank jam 12 ke Osaka bayar 1.000 yen.
Murah dong. Murah lah gitu. Tapi itu hanya berlaku zaman pemerintahnya berapa tahun tuh. Itu kenapa begitu? Tujuannya apa itu? Saya mempromosikan kali ya untuk gitu jalan. Itu sempet tuh kita senang banget tuh. Jauh dekat Seribuan kalau udah weekend gitu nunggu jam 12 gitu. Kalau di Jepang itu kan ada macam-macam plat nomor warna beda-beda itu. Apa aja Mas? Kalau yang umum biasa itu adalah dasarnya putih, tulisannya hijau. Ya biasa tuh ya. Biasa. Ya, Terus ya. kalau mobil niaga kayak taksi, dasarnya hijau, Dasar hijau, tulisannya putih. Putih. Putih kalau nggak salah. Nah terus kalau kuning, dasarnya kuning, itu mobil di atas di bawah 1000 cc. kekar itu ya. Ya. Oke. Nah, Kalau kekar yang umum, itu kebalikannya. Ya, dasarnya hitam, tulisannya kuning. oke. Ya, Nah, kedutaan biru. biru ya. Dan itu formatnya beda dengan yang tadi selama itu. Jadi maksudnya kalau mobil yang umum di Jepang itu kan wilayah, terus ada angka, terus hiragana, terus nomor. Kalau kedutaan langsung deh. Hanya ada tulisan kanji gai artinya diplomat. Terus kode negara, nomor. Nah, diplomat itu kanji diplomat itu kalau bulat itu nomornya mobil dubes. Oh. Ya, berarti singkatnya juga dia sih, yang format plat Jepang yang tulisan di jelas itu wilayah, nomor, hiragana, terus nomor gitu. Nah di Jepang paling keren itu nomor kotanya Shinagawa. Kenapa? Shinagawa. Oh. Kalau nomor Shinagawa tuh kayaknya jadi kebanggaan gitu. Kayak kalau kita ke daerah, nomor Shinagawa gitu. Shinagawa Tokyo maksudnya. Tokyo. Kan Tokyo pun ada Shinagawa, Nerima, apa lagi. Sekarang yang baru Setagaya atau apa. Karena Shinagawa Itu istilahnya punya privilege tinggi lah, orang kota gitu loh. Oke. Bukan daerah mewah gitu bukan? Iya, istilahnya Tokyo pusat gitu. Ada yang kayak Nerima, Tokyo pinggiran gitu. Ya kayak kita lihat nih plat belakangnya EU ya orang Depok. Lu. Iya, ya saya mengakui. Jadi kalau ke daerah Shinagawa gitu. Hachiroku dulu Shinagawa. Oh gitu. Oh iya, memang sengaja atau Emang wilayahnya waktu gitu. Jadi udah segitu gitu. Terus tadi apa? Udah biru, terus kalau taksi tentara ya, Tentara itu aku nggak begitu perhatiin tapi seperti diplomat ada panjang terus ada tulisan terus sama US Army. US Army. Kalau pejabat sama. Pejabat semua pakai plat putih. Mungkin mobilnya aja beda ya. Mobilnya Century. Nah sekarang sering terjadi sebelum pandemi ya banyak razia mobil plat putih dengan kayak mobil Toyota Alphard gitu, berhenti kayak di Akihabara itu ini lokal tour guide liar. Oh, Nggak boleh mobil itu dipakai untuk usaha, itu kan usaha. Kan? Gitu. Usaha terus parkir sembarangan suka didatangin, ngapain di sini? Ada tamu bro, mau ngantar tamu nomor mobil pun. Makanya suka ada istilah shiro taksi. Shiro itu white, taksi putih. Itu ada legal. Ya, taksi legal mungkin tahun di Jakarta Iya, 70-an. Di sini taksi gelap lah. Taksi Ya, gelap zaman dulu. taksi gelap. Zaman dulu. Nah, waktu sebelum pandemi itu banyak kan Indonesia terus banyak Karena lebih murah gitu. murah dan ini dia lebih biasalah kita kan yang itu mahal itu ingin punya route sendiri gitu nggak mau jalan seenak maksudnya suka mereka gitu kan Si Om Insani keren nih, AL86 udah di Hakone, Akihabara, Shibuya Crossing. Itu keren ya, berarti Om Insan ada mobil impian gak sih Om? Mobil impian tuh nggak tahu kenapa aku tuh dari dulu sukanya emang Toyota entah gimana ya baru setelah itu
Isam kali ya. Kereta apa dong? Kembali yang lama, nostalgia atau yang apa deh? Pengen sih ya, itu kan nostalgia. Oh. Ya. Tapi kalau yang sekarang tentu seri ini bagus-bagus dulu. Tapi nggak pede gitu. Begitu di stasiun Jepang nyala semua. Kayak gitu ya. Beda itu. Biar feeling ya, kalau Hachiro tuh udah nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sekarang dilihatin ya, kalau bawa gituan pasti. Hachiro dulu sempat ada yang keluar yang versi digital. Iya, ada. Tapi kan sederhana digital. Iya. Ya tapi untuk zaman itu kan iya. Kalau aku dulu tetap yang analog. Senang gitu. Ya. Lihat ininya mungkin. Iya. Waduh, berarti ini dong, kayaknya pensiun pingin beli itu lah dong. Hachiroku mahal. Oh, curug mahal. Dulu pakai pelek apa, Mas? NK ya, zaman itu ya. NK. Oke deh, jadi ada mungkin Mas ada yang mau disampaikan? Ya, Apa? Ya, sebenarnya kalau ada kesempatan sih mencoba mengendarai mobil di Jepang. Kalau meskipun mungkin susah ya untuk nyetir gitu, tapi merasakan naik mobil jalan-jalan keluar kota nggak apa-apa, mungkin disetirin orang apa gimana, tapi merasakan lah karena ada ini tersendiri lah rasa apa, apalagi yang suka mobil itu untuk pengalaman. Ya, atau mungkin ini loh, pesan yang lebih agak luas nih, yang mau hidup di Jepang, pesannya apa? Oh, yang mau hidup di Jepang. Ya entah kuliah, kerja gitu kan, atau Jepang kalau mau bensin, kalau mau hidup di Jepang ya terus terang aja, bukan mau nakut-nakutin, emang harus punya tekad yang kuat gitu ya, serius ya, karena sekolah juga jauh-jauh sekolah tahunnya itu, kerja juga gitu. Kerja kalau nggak ini emang berat, nggak bohong emang berat gitu, tapi kalau kita bisa memahami mainstreamnya itu menyenangkan gitu. Jepang memang negara antik ya dibanding ke Eropa, Amerika gitu. Memang dia punya khas. Nggak tahu ya yang kalau negara lain di Asia, tapi melihatnya seperti itu. Teknologi oke, tapi tradisional lokal budaya oke. Contohnya koleksinya mahal. Iya memang lengkap loh, tradisional ini. Ya. Ini narasumbernya di sini. Oh, narasumber. Oke. Tutup berarti ini. Ya, kita ini luar biasa banget loh ceritanya ya. saya. Maaf waktunya nih mungkin kurang apa ceritanya. Waduh. Oke, terima kasih banyak ya. Mas Mensa udah sharing kepada kita dan teman-teman nih. Ya. Mbah Ivan Ya, juga. terima kasih banyak teman-teman, seru sekali. Jadi buat teman-teman kalau tertarik ya boleh komen juga ya, maksudnya ada saran-saran, kritik atau masukan nih, apa nih untuk ke depan konten Sansino ini membahas apa atau narasumbernya siapa gitu, misalnya tulis di bawah di kolom komen ya, itu aja sih. Mungkin ya, kalau yang penasaran untuk tahu nih Omen Salam Jack, berarti bisa ke apa? IG-nya YouTube. IG ada, YouTube ada. Apa tuh namanya? Kalau YouTube itu Jack Sparrow. Jack Sparrow. Nanti kita tulis ya. Ditulis. Kalau IG sih tulis aja itu, pokoknya @tugiono itu pasti. Tugiono. TOE. Toegiono. Waduh. Semua sama itu kayaknya ID aku di IG maupun itu semua. Toegiono. Jadi nanti kalau YouTube sama Instagramnya Mas Mensa tuh apa? Kontennya apa tuh mengenai sebenarnya kalau Jepang, Jepang, kalau yang YouTube itu Jepang ya, dan kehidupan Jepang lah. Keseharian Jepang, kehidupan gitu. kuliner ada ya, jalan-jalan. Kalau Instagram itu lebih apa ya, narsisku. Instagram begitu memang. Nah, bagi kehidupan di Jepang ya, seru deh. Kalau ada yang menarik biasanya ingin segera disampaikan di IG gitu. Menemukan sesuatu yang menarik di IG. Nanti ditulis lah. Asal jangan kurang ajar, kan nanyanya, oh saya mau ke Jepang nih gitu. Itu kurang ajar. Bisa minta nginep gratis atau iya, kurang ajar. Gua baru mau.
Oh iya, nanti itu beda. Nanti habis inilah kita. Oke deh teman-teman ya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.